Suara Ririn yang tertawa terbahak-bahak dengan matanya tetap menatap ke atas seperti tercekik oleh seekor ular berbadan manusia berwujud perempuan. Spontan saja mereka keheranan dan cukup kaget karena ada dua sosok Yanto pada saat itu. Dan Yanto yang datang menghampiri ke arah mereka itu berdiri dan merasa shock dan kaget melihat ada satu sosok Yanto yang saat itu sedang duduk dan bermain kartu dengan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam sekalian. Jumpa lagi dengan saya dan tim Malam Mencekam, yang tentunya kita akan mengisahkan kisah yang horor dan mencekam tentunya. Terima kasih buat Anda yang sudah mendukung channel ini dan selalu mensupport channel ini. Semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, buat Sobat Malam Mencekam sekalian, apabila Anda memiliki cerita yang horor dan mencekam, silakan Anda untuk mengirimkannya melalui email yang sudah kami sediakan. Siapa tahu suatu saat nanti kita akan membawakan kisah Anda, atau mungkin kita akan mengundang Anda ke studio untuk menjadi seorang narasumber yang menceritakan langsung mengenai kisah yang Anda alami. Nah, Sobat Malam Mencekam sekalian, saat ini kita sedang berada di seputaran Bandung Selatan, dimana Anda lihat di belakang kami itu ada panorama gunung dan suasana sangat dingin sekali. Ini akan mendukung dengan cerita yang dikirimkan oleh Anton ini. Bagaimana kisah mengenai tersesatnya Anton dan kawan-kawan di Gunung Ciremai ini? Ini dia kisahnya. Sobat Malam Mencekam sekalian, kisah ini dikirimkan Anton. Dia bercerita mengenai mereka ini berempat tersesat di Gunung Ciremai. Dan kejadian ini terjadi kurang lebih di tahun 2017. Anton dan ketiga kawannya, mereka ini hobi memang untuk mendaki gunung. Namun karena kesibukan masing-masing, sehingga mereka tidak memiliki waktu yang tepat untuk berkumpul dan melakukan camping lagi. Walaupun sebelumnya mereka sering melakukan pendakian-pendakian, dan itu hanya seputar pegunungan-pegunungan yang berada di areal kota Bandung. Mereka belum pernah melakukan pendakian dengan gunung-gunung yang ada di luar kota Bandung. Maka Anton bersepakat untuk berdiskusi dengan ketiga temannya, dan mereka akhirnya berkumpul di sebuah kafe dan membicarakan rencana tentang pendakian gunung yang ada di luar kota Bandung. Setelah mereka ngobrol-ngobrol santai, akhirnya mereka sepakat untuk melakukan pendakian gunung, yaitu Gunung Ciremai. Gunung Ciremai ini letaknya itu ada di wilayah dekat Cirebon. Dan Gunung Ciremai ini memiliki ketinggian kurang lebih sekitar 3078 mdpl. Banyak kisah yang menarik yang terjadi di Gunung Ciremai ini. Dengan ketinggian yang dimiliki oleh Gunung Ciremai ini yang membuat Anton dan teman-temannya itu merasa tertantang untuk melakukan pendakian di Gunung Ciremai. Akhirnya mereka sepakat menentukan hari dan tanggal serta jam untuk melakukan pendakian. Namun mereka memutuskan sebelum melakukan pendakian, mereka akan berkunjung dulu ke Cirebon, karena kebetulan di Cirebon adalah kampung halamannya temannya yang bernama Yanto. Bisa bersilaturahmi sekaligus dengan kedua orang tua Yanto. Singkat cerita, akhirnya Anto, Yanto, Wanda, dan Saipul berkumpul di rumah kontrakannya Yanto untuk melakukan persiapan dan pengecekan barang-barang yang mereka bawa. Lalu mereka berempat
akhirnya berangkat ke Cirebon dengan menggunakan bis. Saat itu mereka tidak membawa apapun, makanan ataupun perbekalan lainnya, karena menurut Yanto, untuk perbekalan itu nanti bisa dibeli dan dipersiapkan di Cirebon. Mereka berangkat menuju terminal bis. Lalu singkat cerita, mereka sampailah di Cirebon, yaitu di rumah di kampung halamannya Yanto. Dan mereka ketemu dengan orang tuanya, mereka berbincang-bincang. Orang tuanya cukup baik, cukup hangat, menyambut kedatangan mereka. Dan bapaknya Yanto, kita sebut saja namanya Pak Bagio. Pak Bagio ini menyambut dengan hangat. Suasana rumah yang dimiliki oleh Pak Bagio ini cukup luas arealnya, dan bangunannya pun cukup besar, namun terlihat cukup kuno dan jadul. Namun ada keanehan yang dirasakan oleh Anto. Keanehannya adalah ketika dia masuk ke dalam rumah Pak Bagjo, tercium bau dupa. Ini dirasakan begitu aneh menurut Anto. Akhirnya dengan penasaran Anto pun bertanya sama Yanto, "Tok, ini kok seperti bau dupa ya?" Dan Yanto pun memandang Anto, kemudian hanya bisa tersenyum dan mengangguk saja. Sepertinya Yanto cukup kenal dan cukup tahu bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh bapaknya, yaitu Pak Bagjo. Sehingga Yanto cukup tidak heran dengan keadaan di rumahnya. Namun ini membuat Anto menjadi penasaran dan selalu bertanya-tanya dalam hati, kenapa mesti bau dupa? Akhirnya pertanyaan itu pun diabaikan oleh Anto. Dan mereka pun terlibat perbincangan yang hangat dengan Pak Bagjo. Sampai tidak terasa waktu sudah larut malam. Dan Anto memikirkan ini saatnya adalah untuk beristirahat, supaya besok persiapannya itu lebih matang dan kondisi badan pun lebih fit. Akhirnya berempat, Yanto, Anto dan teman-temannya itu akhirnya beristirahat di kamar Yanto yang cukup nyaman. Singkat cerita, keesokan pagi harinya mereka sudah berkemas dengan rapi dan tidak lupa untuk selalu melakukan pengecekan terakhir. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pembelanjaan untuk kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan nanti di Gunung Ciremai. Mereka pergi ke supermarket, bahkan ke warung-warung untuk membeli persediaan yang diperlukan. Pada pagi hari, kurang lebih sekitar pukul jam 6 pagi, akhirnya mereka berangkat dengan menggunakan mobilnya Yanto. Namun Pak Bagjo menyarankan lebih baik menggunakan bis. Akhirnya mereka berangkat menuju terminal Harjamukti di Cirebon dengan diantar oleh Pak Bagjo. Sesampainya di terminal, mereka menaiki bis dengan harga waktu itu kurang lebih sekitar 15.000 sampai 25.000 per orangnya. Ya, kebiasaan bilang aja kita mau naik Gunung Ciremai. Dan biasanya supir-supir itu sudah pada tahu. Setelah sampai di persimpangan Cilimus, lalu mereka melanjutkan perjalanan dengan menggunakan ojek menuju base camp Ranger Linggarjati. Tepat pukul 10 pagi, sampailah mereka di base camp Ranger Linggarjati. Dan mereka beristirahat sebentar dengan minum kopi dan mengisap dulu sebatang rokok. Dan setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju Cibunar. Sesampainya mereka di base camp Cibunar, akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat dulu sambil minum kopi dan mengisap rokok. Mereka mulai mempersiapkan diri untuk keberangkatan selanjutnya. Namun sebelumnya, mereka melakukan pengecekan terlebih dahulu. Perbekalan, peralatan, tenda-tenda, dan semuanya dicek dengan sangat teliti. Setelah semua sudah cukup dirasa aman, maka mereka siap untuk melakukan pendakian. Namun ada satu hal yang mereka lupa lakukan. Setiap melakukan pendakian itu harusnya ada. Dan kali itu, entah kenapa, mereka lupa melakukan satu hal yang biasanya wajib untuk dilakukan, yaitu berdoa. Pendakian mereka lakukan menuju leuweung datar, melalui hutan-hutan pinus yang cukup lebat. Dan akhirnya dari mulai jalan yang cukup luas, sampailah mereka ke jalan yang cukup sempit, yang terlihat seperti jalan setapak. Cuaca saat itu benar-benar sangat mendukung mereka, karena cuaca saat itu terlihat cukup cerah, yang memudahkan mereka untuk melihat kondisi daripada jalur pendakian. Dan akhirnya mereka melakukan pendakian menuju
pos Kondang Amis, dan itu tidak memakan waktu terlalu lama, paling hanya 1 jam waktu itu. Nah, ketika mereka sampai di pos Kondang Amis ini, tanpa disengaja mereka bertemu dengan sosok perempuan dengan memakai jaket merah. Cukup aneh juga, kondisi seperti itu mereka bertemu dengan seorang perempuan ada di tengah hutan. Namun dia berpikir positif aja. Akhirnya dia menegur perempuan tersebut, dan perempuan tersebut menoleh ke arah Anto dan menatap dengan cukup tajam kepada Anto. Akhirnya mereka mencoba untuk berkenalan, dan perempuan tersebut menyebutkan namanya adalah Ririn. Setelah Ririn ini memperkenalkan dirinya, akhirnya mereka berempat berlomba-lomba untuk menyapa dan lebih dekat dengan Ririn, karena memang Ririn terlihat cukup cantik. Anto berusaha untuk bertanya kepada Ririn, kenapa sendirian di tengah hutan seperti ini? Dan jawaban Ririn adalah sederhana, yang lain sudah duluan mas, saya tadi beristirahat. Anto menjawab, oh kalau gitu bergabung saja dengan kami. Dan Ririn pun menyetujui ajakan daripada Anto dan teman-temannya. Lanjut mereka berjalan melakukan pendakian yang jalannya cukup sulit dan cukup terjal. Bahkan mereka harus berpegang kepada akar-akar yang ada di tebing tersebut. Mereka melakukan perjalanan menaiki gunung itu dengan susah payah. Namun yang membuat Anto heran adalah kenapa Ririn seolah-olah dengan mudah menaiki setiap tanjakan demi tanjakan. Ini yang membuat Anto berpikir. Namun hal tersebut diabaikan oleh Anto. Sesampainya mereka di kuburan kuda, akhirnya mereka beristirahat sejenak karena perjalanan yang cukup melelahkan. Lalu Anto menawarkan air minum kepada Ririn. Namun Ririn menolaknya. Dan aneh, memang Ririn seolah-olah tidak kelihatan haus. Setelah mereka sedikit menghilangkan dahaga, lalu mereka melanjutkan kembali perjalanan. Akhirnya mereka melanjutkan menuju pos tanjakan Seruni dengan jalur padat yang disertai akar-akar pepohonan yang melintang di tanah pijakan mereka. Jalanan tersebut terus menanjak dan kelihatan semakin curam, sampai Anto terlihat kunang-kunang dibuatnya. Namun anehnya, Ririn yang dari tadi mengikuti mereka sama sekali tidak kelihatan lelah. Bahkan sedikit keringat pun itu tidak terlihat di wajahnya Ririn. Dan pada saat itu mereka tidak pernah terpikir sebenarnya siapa sosok Ririn ini. Dan akhirnya sampailah mereka di tanjakan Seruni. Namun cahaya matahari terlihat meredup, dan terlihat hari pun semakin larut karena saat itu sudah mau menjelang ke arah maghrib. Namun mereka meneruskan perjalanan walaupun sebenarnya mereka sudah terasa lelah. Mereka berharap mereka bisa sesegera mungkin bisa mencapai pos Bapak Tere di Gunung Ciremai tersebut. Karena jalur tanjakan di pos Bapak Tere itu kita tahu bahwa itu sangat ekstrim dan sangat terjal. Biasanya setiap melalui tanjakan-tanjakan tersebut itu mereka memegang dengan bantuan dari akar-akar yang ada untuk dapat melewati tanjakan Bapak Tere tersebut. Dan anehnya, mereka menyaksikan dan melihat Ririn melewati setiap tanjakan demi tanjakan itu tanpa memegang apapun, seolah-olah buat Ririn itu adalah jalan hal yang biasa. Sedangkan mereka berjuang bagaimana menaiki tanjakan-tanjakan itu dengan alat bantu atau ranting-ranting yang ada, sampai beberapa orang dari mereka itu mengalami luka-luka. Dan di tanjakan Bapak Tere itu tidak ada sedikit pun ruang atau tidak ada space untuk beristirahat. Dan mereka pun terus berjalan melanjutkan perjalanan menuju pos Bukit Lingga. Sobat Malam Cekam sekalian, di tempat itulah mereka mulai mengalami hal-hal yang aneh, hal-hal yang mistis mulai mereka rasakan. Akhirnya sesampainya mereka di Batu Lingga, mereka memutuskan untuk membangun tenda. Karena hari pun sudah sangat gelap dan jalur pun sama sekali sudah tidak kelihatan. Walaupun sudah dibantu oleh headlamp yang mereka bawa, tetap
jalur itu tidak kelihatan. Akhirnya mereka berempat sepakat untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak berikutnya keesokan harinya. Lalu Anton melihat ketiga temannya merasa kelelahan, terduduk lemas. Ya, terlihat sangat kecapean mereka ini. Namun Ririn itu tidak terlihat seperti kelelahan atau capek. Bahkan dia terlihat berdiri dan menatap ke arah hutan itu tanpa bergerak sama sekali. Dan apa yang Ririn ceritakan sebelumnya mengenai rombongannya yang sudah duluan, itu sebenarnya tidak ada. Bahkan setelah 1 jam, ketika mereka mendirikan tenda serta mereka menyiapkan persiapan alat-alat masak, sosok Ririn tetap saja berdiri menatap ke arah hutan. Anton mulai khawatir tentang keberadaan Ririn, melihat sosok Ririn yang terlihat aneh dari tadi. Akhirnya Anton mengajak Ririn untuk duduk bersama sambil menunggu nasi matang. Saat itu Anton memanggil Ririn dengan suara yang cukup keras agar terdengar oleh Ririn. "Rin, kesinilah. Kita menunggu di sini sambil menunggu teman-teman kamu untuk menjemput." Namun apa yang terjadi? Ririn sama sekali tidak menggubris, bahkan seolah-olah Ririn tidak mendengar teriakan Anton. Bahkan apa yang dilakukan Ririn, dia tetap berdiri dan menatap arah rerimbunan hutan belantara. Dan Anton cuman refleks, itu pun hanya untuk berguyon saja sih. Lalu Anton bergumam, dia seolah-olah seperti dicuekin oleh cewek cantik. Rupanya hal itu terdengar oleh Ririn. Dan setelah Anto bicara seperti itu, walaupun pelan dan tujuannya hanya untuk bergurau, tiba-tiba sosok Ririn kepalanya berputar ke arah Anto dan menatapnya dengan tatapan yang polos. Dan tidak lama kemudian akhirnya terlihat Ririn jalan menghampiri mereka dan duduk bersama mereka. Namun terlihat wajah Ririn itu datar, polos. Akhirnya Anto pun meminta Wanda untuk membuatkan kopi buat Ririn. Namun kopi itu pun sama sekali tidak disentuhnya oleh Ririn. Bahkan ketika ditawarkan makanan pun Ririn menggelengkan kepala. Kondisi itu pun diabaikan oleh mereka. Dan akhirnya mereka membuka perbekalan mereka. Dan Anto membuka minumannya, yaitu bir yang mereka beli sebelumnya, sambil bermain kartu domino. Waktu demi waktu mereka lewati dengan penuh kegembiraan. Bahkan mereka merasakan suasana di tempat itu sangat bebas untuk mereka, sampai mereka bisa tertawa terbahak-bahak karena memang tidak ada pendaki lain yang kebetulan melakukan camping di pos Batu Lingga tersebut. Lalu tidak lama kemudian Yanto berdiri dan izin sebentar untuk membuang air kecil di semak-semak. Otomatis mereka pun berhenti melakukan permainan kartunya sampai menunggu Yanto kembali. Namun tidak lama dari situ terlihat Yanto kembali dan duduk, lalu mereka melanjutkan bermain kartu domino. Tiba-tiba mereka sangat syok dengan satu kejadian di mana mereka melihat ada sosok seperti Yanto menghampiri mereka. Spontan saja mereka keheranan dan cukup kaget karena ada 2 sosok Yanto pada saat itu. Dan Yanto yang datang menghampiri ke arah mereka itu berdiri dan merasa syok dan kaget melihat ada satu sosok Yanto yang saat itu sedang duduk dan bermain kartu dengan mereka. Suasana pada saat itu berubah drastis. Mereka sama sekali terdiam dan susah untuk bergerak. Namun sosok Yanto yang sedang duduk bermain kartu dengan mereka terlihat memang agak aneh, kaku, datar, sangat berbeda dengan sosok Yanto yang baru datang, yang masih berdiri dengan keheranan. Sampai akhirnya mereka dikejutkan oleh suara Ririn yang tertawa terbahak-bahak dengan matanya tetap menatap ke atas. Lalu kondisi pun semakin mencekam karena Yanto
yang sedang duduk bermain kartu dengan mereka saat itu pun, dia ikut tertawa terbahak-bahak bersama Ririn sambil menatap ke atas juga. Terlihat bola matanya sosok yang menyerupai Yanto itu sampai melihat ke atas dan terjulir dan nampak seperti putih semua. Di tengah rasa yang sangat mencekam dan panik, mereka hanya terdiam sambil menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena kalau mau lari pun, mereka mau lari kemana? Di hutan belantara yang selebat itu. Ditambah kondisi malam itu sangat gelap. Dan sialnya, mereka tidak tahu mau berdoa apapun, mereka tidak bisa. Karena mereka akui, sudah lama juga mereka meninggalkan yang namanya perkara agama. Dan karena kondisi seperti itulah, Anto merasa kenapa dia tidak belajar mengenai agama. Namun tidak lama berselang, sosok Ririn dan sosok Yanto yang tertawa terbahak-bahak itu pun akhirnya menghilang. Tapi dengan menghilangnya sosok mereka berdua, muncullah sosok macan tutul yang entah dari mana asalnya. Pada awalnya, mereka sangat ketakutan dengan munculnya sosok macan tutul tersebut. Namun, selang berapa lama kemudian, di sebelah macan tutul tersebut, muncullah sosok nenek-nenek yang entah dari mana datangnya. Dan mereka mendengar, nenek tua itu seperti berbicara kepada mereka dan menyuruh mereka untuk segera meninggalkan tempat itu, untuk pulang pada saat itu juga. Setelah nenek tua itu berbicara seperti itu, tidak berapa lama sosok nenek tua itu dan macan tutul itu menghilang begitu saja. Sama seperti hilangnya sosok Yanto dan sosok Ririn yang tertawa tadi. Bias, hilang begitu saja. Memang berdasarkan cerita, di pos Linggabatu itu, tempat Sunan Gunung Jati melakukan keperluannya. Dan konon, memang tempat itu dijaga oleh dua makhluk. Karena selain kondisi larut, sangat tidak memungkinkan untuk mereka menuruni gunung. Selain itu, mereka juga berpikir dan mereka merasa takut kalau untuk pulang malam itu juga. Ya, takutnya nanti di tengah jalan ada juga bermunculan sosok-sosok lain. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidur saja di situ dan melanjutkan perjalanan itu pada keesokan harinya. Akhirnya di dalam kondisi yang sangat mencekam itu, mereka berusaha untuk bisa tidur, walaupun sangat sulit. Namun akhirnya mereka terlihat cukup nyenyak untuk tidur. Sobat Malam Cekam sekalian, di keesokan harinya, akhirnya mereka segera melakukan pengepakan barang. Mereka berniat untuk meninggalkan tempat itu. Namun di sini kesalahan terjadi, dan ini berakibat fatal. Mereka lupa. Mereka meninggalkan sampah-sampah yang ada di situ. Dan saat mereka menuruni Bukit Tere tersebut, mereka dikagetkan. Tiba-tiba muncul kabut tebal yang menyelimuti mereka. Dan mereka akhirnya sempat menghentikan perjalanannya, karena sama sekali jalan tidak terlihat oleh kabut tebal tersebut. Bahkan lampu senter yang mereka bawa pun itu tidak mampu membantu, hanya cukup beberapa jengkal saja. Tapi mereka memaksakan untuk terus melanjutkan perjalanan karena kondisi yang memang mereka putuskan untuk harus meneruskan perjalanan. Dan dengan sangat hati-hati mereka berjalan meraba-raba dengan bantuan-bantuan ranting yang ada di situ. Akhirnya mereka berhasil juga menuruni turunan Bapak Tere tersebut. Namun mereka merasa ada keanehan dari trek yang mereka lewati itu. Awalnya Anto mendengar seperti ada suara gamelan. Anto berpikir di tengah hutan seperti ini ada suara aneh seperti itu. Namun
Teman-temannya, Yanto, Wanda, dan Saipul ternyata juga mendengar suara tersebut. Lalu akhirnya mereka memperkecil jarak, yaitu mereka berdempetan, berjalan bersama-sama. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti sejenak sampai menunggu kabut tebal tersebut menghilang. Dan lalu setelah itu mereka baru memutuskan untuk terus melakukan perjalanan pulang. Mereka akhirnya terus melakukan perjalanan, namun mereka merasa telah melakukan perjalanan berjam-jam, tapi sama sekali tidak menemukan jalan untuk keluar. Bahkan jalurnya pun mereka tidak kenal sama sekali. Mereka merasa bahwa jalur-jalur tersebut seperti jalur yang sama sekali belum pernah mereka temui. Dan semakin mereka teruskan jalur itu, mereka merasa semakin asing dengan jalan itu. Karena jalur yang mereka lalui itu lama-lama semakin menghimpit dan semakin sempit, mempersempit jalannya mereka. Disitulah mereka baru sadar bahwa mereka sudah tersesat di hutan. Saking kebingungan, akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti dan beristirahat sejenak, sambil mereka berdiskusi untuk mencari jalan keluarnya. Setelah sekian lama mereka ngobrol dan berdiskusi mencari jalan keluarnya, akhirnya mereka berjalan kembali ke atas menuju ke pos Batu Lingga. Dan anehnya, ketika mereka kembali menaiki jalan yang tadinya mereka lalui, jalurnya sama sekali berubah total dari apa yang tadi mereka turuni. Hanya ada pohon-pohon yang lebat dan ranting-ranting yang bergelantungan. Seketika saat itu Anto berpikir hanya kematianlah yang ada dalam pikirannya. Terlihat dari wajah Anto, dia begitu pasrah dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan waktu semakin berlalu, hari semakin gelap, dan persediaan makanan pun walaupun masih ada, tapi kondisi yang mereka rasakan itu membuat mereka tidak tenang. Karena mereka tidak tahu sampai kapan mereka akan bertahan dengan kondisi dan keadaan seperti itu. Di tengah rasa lelah dan bingung, akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di sana untuk beristirahat. Karena hari semakin gelap dan semakin dingin, dengan harapan akan ada pendaki lain yang akan melewati ke situ, sehingga mereka bisa minta tolong kepada para pendaki yang lewat. Singkat cerita, sambil berusaha untuk bagaimana mereka bisa beristirahat dan tidur, mereka berbincang, mencari solusi bagaimana mereka bisa keluar dari tempat itu. Akhirnya tidak berapa lama, Anto pun merasa bahwa matanya sudah ngantuk, dan dia tertidur diikuti oleh Yanto dan teman-teman yang lainnya. Dan ketika Anto hampir tertidur, tiba-tiba ada yang memanggil namanya. Ternyata Wanda memanggil Anto dengan suara yang berbisik-bisik. Wanda memberi isyarat kepada Anto untuk melihat sekeliling tenda. Ketika Anto melihat sekeliling tenda, disitulah Anto kembali merasa ketakutan karena dilihatnya banyak sekali bayangan-bayangan seperti orang yang berdiri mengelilingi tenda mereka. Sangat terlihat jelas bayangan-bayangan tersebut seperti memandangi dan melihat kondisi ke dalam tenda. Dan Anto hanya mampu membaca istighfar saat itu. Bahkan Wanda terlihat membalikkan badan serta menutupi kepalanya untuk tidur dengan sleeping bagnya. Di dalam tidurnya, Anto bermimpi didatangi oleh seekor ular berbadan manusia berwujud perempuan. Wajahnya cantik, bermahkota emas, dan di keningnya seperti ada batu merah mengkilap. Dan sosok ular tersebut berbicara kepada Anto, mengajak Anto untuk menikah dengan sosok ular tersebut
supaya Anto selamat. Sedangkan Anto yang penakut berat, dia berusaha berlari menjauhi sosok ular tersebut. Akhirnya Anto tersadar dan terbangunkan dari tidurnya. Dan keanehan pun masih terus berlanjut pada saat itu. Dari dalam tenda, Anto melihat seperti ada lampu-lampu berjajar, seperti ada rumah-rumah penduduk. Dengan rasa penasaran, akhirnya Anto mengintip dengan membuka resleting tenda tersebut, dan betapa herannya dengan apa yang Anto lihat. Memang benar, itu rumah-rumah yang terbuat dari kayu. Terlihat seperti rumah di zaman kuno. Akhirnya dengan rasa penasaran, Anto pun memberanikan diri keluar dari tenda dan menghampiri salah satu rumah. Anto menghampiri rumah yang jaraknya tidak jauh dari tendanya. Namun akhirnya Anto kaget dan dia lari kembali lagi ke dalam tenda setelah dia melihat ada satu sosok yang keluar dari rumah itu. Sosok tersebut seperti orang biasa, namun dandanannya seperti orang-orang zaman dahulu. Matanya berwarna hitam semua, dan mulut bagian dalamnya pun itu terlihat hitam semuanya. Dia berkata dengan berat, seperti tercekik. Dia mengatakan sesuatu yang Anto sama sekali tidak mengerti. Kata-katanya adalah Pata Kadawa. Dan yang paling parah, ketika Anto lari terbirit-birit ke dalam tenda, sosok tersebut tertawa terbahak-bahak. Bahkan penghuni yang ada di rumah-rumah sebelahnya itu terdengar suara tertawa terbahak-bahak mengikuti sosok tersebut. Kelihatannya mereka seperti puas melihat Anto yang lari terbirit-birit. Akhirnya Anto berusaha untuk tidur kembali dengan menutupi seluruh tubuhnya dan kepalanya dengan sleeping bag. Singkat cerita, setelah Anto tertidur dan pada keesokan pagi harinya, terdengar oleh Anto teriakan-teriakan orang yang berusaha membangunkan mereka pada saat mereka sedang tertidur dan memarahi mereka karena tenda yang mereka dirikan itu menghalangi jalur pendakian. Ternyata posisi di mana mereka mendirikan tenda tersebut itu menghalangi jalur antara pos Batu Lingga dan pos Bapak Tere. Anto saat itu sangat tercengang dan dia berpikir, kok bisa kita mendirikan tenda di jalur pendakian? Anto berpikir, berarti selama ini mereka mengambil jalur berputar-putar di sekitar situ saja. Padahal Anto yakin mereka sempat melewati pos Bapak Tere. Dan akhirnya terlihat orang yang tadi marah-marah, mereka berjalan menuju ke arah Batu Lingga. Lalu Anto dan kawan-kawan mereka melakukan beres-beres dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Namun mereka teringat dengan sampah-sampah yang mereka tinggalkan di Batu Lingga kemarin. Akhirnya mereka pun sepakat untuk kembali lagi menuju pos Batu Lingga untuk mengambil sampah-sampah tersebut. Sesampainya mereka di Batu Lingga dan mereka mengambil sampah-sampah tersebut, mereka pun langsung menuruni Gunung Ciremai tersebut. Saat mereka melakukan penurunan, sama sekali tidak ada terjadi apapun. Namun Anto merasa seperti ada seseorang yang mengawasi mereka secara terus-menerus. Akhirnya mereka tiba di pos Cibunar dan mereka langsung meneruskan perjalanan menuju pos Ranger Linggarjati. Dan sesampainya di pos Linggarjati, lalu Anto menelepon Mang Lalam untuk menjemputnya di pos Ranger Linggarjati. Dan akhirnya mereka harus bersyukur karena tepat pukul 9 malam mereka bisa melihat pintu rumah Yanto. Namun mereka disambut oleh Bagjo, yaitu bapaknya Yanto, dengan sapaan yang menurut Anto itu sangat aneh. Gimana Anto? Masih mau naik gunung? Terlihat sambil tersenyum, seolah-olah Pak Bagjo sudah tahu apa yang terjadi dengan mereka. Dan di malam itu mereka benar-benar mendapat pengalaman yang sangat berharga di Gunung Ciremai. Anto berpikir ternyata begitu pentingnya kita untuk belajar agama, dan betapa mulianya orang-orang yang menjaga adab dan sopan santun dimanapun mereka berada. Hikmah apa yang kita bisa ambil dari pengalaman mereka? Anto menyadari betapa pentingnya kita mempelajari agama dan betapa adab-adab dan etika itu sangat penting dimanapun kita berada. Inilah hal yang memberikan nilai-nilai positif kepada kita semua, bahwa apapun
dimanapun, mau kemanapun, pertama yang harus kita jangan lupa adalah berdoa. Selalu kita meminta perlindungan dari Yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, agar senantiasa kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih buat Sobat Malam Mencekam sekalian yang sudah menonton dan selalu mendukung channel ini. Oh ya, jangan lupa, kalau Anda memiliki cerita-cerita yang horor dan mencekam, silakan Anda untuk mengirimkannya melalui email yang sudah kami siapkan. Dan jangan lupa juga untuk kunjungi dan dukung channel kami, yaitu Mengulas Malam dan Melihat Malam. Sobat Malam Cekam sekalian, saya dan tim Malam Mencekam dari Bandung Selatan, kami pamit. Tentunya kita akan hadir lagi dengan video-video yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.